Selamat malam, teman terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan karena anugerah Tuhan. Malam hari ini kita kembali berkumpul, ya. Malam hari ini nggak tahu kenapa saya baru aja tadi di Komsel jam 8 malam. Tuhan taruhkan saya hati untuk saya berbicara tentang penguasaan diri, ya, tentang penguasaan diri. Nah, saya percaya bahwa ada maksud Tuhan. Seringkali saya menyampaikan firman Tuhan, kalau saya taat sama Roh Kudus, biasanya ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan, dan tentunya bukan bermaksud menghakimi, tapi buat kita semua untuk kita semakin segambar serupa seperti Tuhan. Nah, mari kita lihat sama-sama dalam kebenaran firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Di situ dikatakan demikian firman Tuhan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Haleluya. Bapak, teman-teman terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, ya seringkali kita kalau mendengar kata dunia, kita seringkali image kita selalu tentang tempat di mana kita berada. Tapi teman-teman terkasih dalam Tuhan, sebetulnya kalau kita melihat bahwa dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, ya dunia ini bukan hanya tempat di mana kita berada, tapi juga tentang ya dunia di mana tercipta yang akan bisa menyeret kita, bisa membawa kita kepada kehancuran dalam hidup ini, ya. Oleh sebab itu makanya ada yang disebut dengan namanya keinginan duniawi. Haleluya. Nah, firman Tuhan dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita berbicara tentang keinginan keduniawian, dibagi menjadi tiga. Apa itu? Yang pertama adalah keinginan mata. Nah, keinginan duniawi itu mencakup keinginan mata. Ini bicara soal keserakahan. Nah, kita lihat gambarnya, ada seorang laki-laki duitnya udah banyak, tapi dia selalu masih bilang, kurang, kurang, kurang. Makanya dia terus menghalalkan segala cara untuk lebih, lebih, dan lebih lagi. Ya, cuman karena apa? Keinginan mata. Dan ini tentunya bila tidak bisa dikendalikan, ini akan membuat seseorang ini ya hidupnya dikuasai oleh mamon. Dan akhirnya ya akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Karena ya kenikmatan dunia itu hanya sesaat dan pasti akan menyesatkan kita semua. Lalu apalagi tentang keinginan duniawi yang kedua, yaitu hawa nafsu. Wah, hawa nafsu ini bisa bicara tentang pesta pora, ya, narkoba, minum-minuman, ya, gonta-ganti pasangan, seks bebas dan lain sebagainya. Nah, ini dalam kategori tentang ya keinginan duniawi, Saudara, yaitu dengan daging kita atau seringkali kita kenal dengan kata hawa nafsu. Nah, ini juga berbahaya. Kalau kita tenggelam dalam dunia seperti ini, ya ini akan membawa kita kepada kehancuran. Termasuk kalau kita sudah pakai-pakai narkoba, pola hidup kita sudah tidak sehat, ya malam juga buat pagi, pagi buat malam, sehingga hawa nafsu ini akan membuat kita juga jatuh sakit-sakitan, bahkan jatuh miskin. Haleluya. Ya, makanya kalau kita lihat teman-teman terkasih dalam Tuhan, ya, perbuatan daging ini, hawa nafsu ini dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21 itu banyak kan? Apa aja? Ada perselisihan, ada roh pemecah, ada percabulan, ada kepentingan diri sendiri, ada percideraan, pesta pora, kemabokan, ya, kecemaran, sihir, hawa nafsu, penyembahan berhala, amarah, perseteruan, kedengkian. Nah, ini semuanya ditulis dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai yang ke-21, dan ini masuk dalam kategori keinginan keduniawian, dalam keinginan daging kita. Oleh sebab itu, ya firman Tuhan sudah katakan kan, daging itu lemah. Makanya hidup kita harus dikuasai oleh Roh Allah supaya kita bisa menaklukkan keinginan kedagingan kita. Lalu apalagi tentang keduniawian? Yang ketiga tentunya kita semua sama-sama tahu. Tadi firman Tuhan dengan jelas disebut yang ketiga
yaitu keangkuhan hidup. Ya, ini hubungannya seringkali disangkut pautkan dengan materi, dengan jabatan, dengan posisi. Ya, seseorang yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak cinta Tuhan, maka dia waktu diberkati oleh Tuhan akan semakin sombong, akan semakin angkuh. Wah, saudara terkasih dalam Tuhan, karena dia merasa dia punya segalanya, dia bisa atur segalanya, dia bisa beli segalanya apa yang dia inginkan. Padahal dia lupa, dia nggak bisa membeli kehidupannya sendiri. Ada saatnya kalau Tuhan bilang, check out, dia harus check out juga. Tapi namanya orang sedang di dalam keseret arus dunia, akhirnya dia menjadi sombong, dia melupa diri. Nah, dari ketiga hal keduniawian ini, kita harus berkaca kepada dasar firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, makanya kita nggak boleh terseret ke dalam arus dunia ini. 1 Petrus pasal 4, ayat yang ke-7a, dikatakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah apa? Dekat. Jadi waktunya udah nggak lama lagi saudara dan saya. Kita sudah hidup di akhir zaman. Kalau saudara belajar tentang eskatologi, ilmu akhir zaman di dalam pengupasan firman Tuhan, saudara tahu bahwa saudara dan saya sudah ada di akhir zaman. Nah, makanya sudah nggak lama lagi Tuhan datang untuk kali kedua. Makanya di sini dikatakan kita harus bisa menguasai diri supaya kita nggak keseret dengan arus dunia yang kuat ini, ya. Sebab kita ada memang di dunia. Oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan arus dunia masih bisa sering kali ditawarkan kepada orang-orang ada di sekitar kita atau kondisi di sekitar kita untuk membawa kita juga masuk. Haleluya. Nah, kata kunci di sini harus ada yaitu namanya penguasaan diri, self control. Nah, makanya dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-32 dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Bagus gak jadi orang sabar? Bagus. Alkitab katakan melebihi seorang pahlawan. Tapi jangan sampai di situ. Firman Tuhan berkata begini, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi orang sabar bagus, tapi diilustrasikan seperti seorang pahlawan. Tapi orang yang bisa menguasai dirinya bukan hanya seperti seorang pahlawan, tapi dia seorang pahlawan yang merebut, yang memenangkan sebuah kota, bukan cuma buat dirinya sendiri saja. Jadi tentunya orang yang bisa menguasai dirinya itu adalah orang yang keren, orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang pasti akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, makanya kata kunci daripada kebenaran firman Tuhan ini ada di dalam satu ayat ini, dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Ya, sengaja saya kasih terus ayat yang kata-katanya sama supaya terpatri bahwa betapa pentingnya ini. Apa itu? Tetapi kuasailah dirimu. Dalam apa saudara? Dalam segala hal. Kita sudah lihat tadi ada hal-hal yang bisa membuat kita jatuh begitu banyak. Makanya semuanya itu, segala hal itu harus kita bisa kuasai diri. Ya, bahkan kita juga harus sabar menderita. Setia dalam melakukan tugas pemberitaan firman Tuhan. Tunaikan tugas pelayanan kita. Haleluya. Dimulai dengan kata kunci kita harus bisa menguasai diri dalam segala hal. Nah, pertanyaannya sekarang, ya teman-teman terkasih dalam Tuhan, apa saja yang perlu kita kuasai supaya kita nggak keseret arus dunia ini? Yang pertama yang harus kita kuasai, apa itu? Dalam 2 Korintus 10 ayat 5b dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi hal pertama yang perlu kita kuasai apa? Pikiran. Sebab pikiran kita adalah medan peperangan kita. Orang nggak mungkin tiba-tiba langsung jatuh dalam dosa. Ya, orang bisa berdosa kalau dia memikirkan dulu itu indah, itu enak, ya itu menyenangkan, ya bahwa dia bisa masuk dalam godaan, dia mengiyakannya dari pikiran dia, baru dia bertindak. Makanya faktor pikiran ini sangat penting, teman-teman terkasih dalam Tuhan. Ya, kalau teman-teman nggak kepingin jatuh dalam keinginan duniawi, kuasai pikiran saudara. Haleluya.
Dengan apa? Dengan menaklukkannya kepada Kristus, ya. Di mana Kristus ada? Di firman Tuhan. Karena firman itu ada Kristus itu sendiri. Nah, jadi saudara harus kuasai pikiran saudara, cengkeram pikiran saudara itu dengan firman Tuhan. Sehingga waktu dunia ingin menyeret hidup saudara, pikiran ini berani berkata tidak, berani menolak, berani menengking, dimulai dari pikiran saudara sendiri. Makanya sering-seringlah seperti orang Yahudi, ya mulai dari kecil dikatakan renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Supaya apa? Semua pikiran ini ya dikuasai, dicengkeram sama firman Tuhan. Dan itu yang membuat orang Judaisme, orang Yahudi itu selalu berkemenangan, bahkan menjadi umat pilihan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, jadi yang pertama yang dikuasai apa? Pikiran. Lalu yang kedua, apa yang harus kita kuasai supaya nggak terseret arus dunia? Amsal 21 ayat yang ke-23 dikatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara dia daripada kesukaran. Haleluya. Seringkali saudara terkasih dalam Tuhan, masalah timbul bukan hanya dari dalam, tapi dari luar, ya, dari pasangan kita, dari teman-teman pelayanan kita, dari orang-orang partner bisnis kita. Kadang-kadang mereka bikin masalah. Kenapa? Dengan mereka terpancing dengan kata-kata kita sehingga mereka akhirnya bertindak semau-maunya dan itu membuat kita semakin jengkel, semakin kesal dan kita juga semakin tidak bisa jaga lidah bibir kita. Akhirnya apa? Timbul konflik, timbul masalah. Hanya dimulai dari kita tidak bisa menguasai lidah bibir kita. Haleluya. Ya, seringkali ada pasangan yang lagi happy-happy mau jalan-jalan, cuman gara-gara salah satunya nggak bisa jaga kata-katanya. Ya, di mobil akhirnya langsung berantem, langsung ribut, bahkan langsung bilang, udah kita mendingan pisah aja, cerai aja. Saudara, cuman masalah kecil, lidah bibirnya nggak bisa dikuasai, salah satunya jadi merusak suasana mereka lagi berlibur, lagi holiday. Jadi betapa pentingnya kita harus bisa menjaga lidah bibir kita, kuasai lidah bibir kita kalau kita tinggal tidak ingin terseret dengan arus dunia yang menghanyutkan, ya. Nah, saudara, jaga lidah bibir kita dengan firman Tuhan. Haleluya. Ya, bukannya dengan saudara selotip seperti ini lidah bibir saudara. Nanti yang ada dibuka jontor, ya. Haleluya, haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, saya nggak akan lama-lama karena sudah malam dan kita akan sharing aja. Ya, apa yang harus kita kuasai yang ketiga? Injil Matius pasal 6 ayat 22 ayat sampai 23 dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. So, yang ketiga yang saudara harus bisa kuasai itu adalah mata. Karena mata pun adalah jendela hidup kita. Ya, kalau saudara mulai memandang sesuatu dan saudara nggak bisa menguasainya dari apa yang saudara lihat, maka hidup saudara juga akan hancur. Berapa banyak saudara terkasih dalam Tuhan, ya pejabat negara yang akhirnya ketangkap KPK, ketangkap tangan, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, penyebabnya ternyata kalau kita Google, salah satu penyebab pejabat-pejabat itu korupsi karena istrinya tidak bisa menahan ya keinginan hatinya tentang barang-barang branded, saudara terkasih dalam Tuhan. Akhirnya suaminya yang adalah pejabat negara dia paksa untuk dia memenuhi keinginan matanya. Ya dia pengen punya tas yang mereknya H ya tapi bukan haleluya dan lain sebagainya saudara terkasih dalam Tuhan. Bahkan ada beberapa istri mungkin ngancam kalau papa nggak beliin aku ya udah terserah papa nanti malam biarin aja aku mau tidur jangan ganggu aku. Wah saudara repot kalau buat laki-laki kalau udah digituin saudara ya. Jadi udah main ancam mengancam. Ya tidak berdaya nih biar pejabat negara juga. Akhirnya ada peluang korupsilah dia. Hanya karena istrinya tidak bisa jaga keinginan matanya. Waktu suaminya tertangkap baru dia nangis-nangis, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi ayolah kita mulai jaga mata kita. Walaupun kita semua punya kesenangan melalui mata kita, tapi kita harus jaga. Termasuk kita yang laki-laki. Jangan sembarangan kita juga membuka mata kita untuk melihat hal-hal yang negatif.
Sebab itu bisa membuat kita jatuh. Ya, contoh Daud waktu melihat seorang wanita mandi, jatuhkan dia dalam dosa, ya kan? Jadi mata harus kita kuasai, kita jaga dengan baik. Lukas 11 ayat 34 dikatakan karena mata adalah pelita tubuh kita. Haleluya. Saya berdoa dan saya percaya tiga hal ini kita pegang, maka kita tidak akan terseret arus dunia yang menyesatkan, tapi ya kita harus berjalan seperti Amsal 25 ayat 28 ini. Ya, ini ayat terakhir kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Mereka terseret ke arus dunia. Tapi sebaliknya saya percaya orang yang bisa menguasai diri, dia seperti kota yang sedang dibangun temboknya terus semakin tinggi, semakin tinggi, semakin kuat, semakin kokoh sehingga panah-panah api si iblis tidak bisa menyerangnya. Tuhan memberkati kita semua, biarlah kita bukan dikuasai oleh duniaan, tapi kita yang harus menguasai kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.